Ketegangan antara Israel, Amerika, dan Iran memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi dunia. Sejumlah negara bahkan mulai menghemat penggunaan energi sebagai upaya antisipasi kenaikan harga minyak. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Berikut informasinya. Kenaikan harga minyak dunia dan risiko gangguan pasokan energi membuat sejumlah negara mulai mengambil langkah hemat energi. Beberapa negara membatasi konsumsi BBM, sementara negara lain memperkuat cadangan energi mereka. Seperti Bangladesh yang menutup sementara universitas dan membatasi penjualan BBM. Penghematan energi juga dilakukan Filipina dengan bekerja hanya 4 hari dalam seminggu. Langkah pengendalian konsumsi energi juga turut dilakukan Myanmar, Korea Selatan, Jepang, hingga negara tetangga, Malaysia. Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut saat ini masih mengkaji langkah yang paling sesuai dengan kondisi energi nasional. Namun, pemerintah menjamin cadangan BBM hingga kini masih tetap aman. Jadi, insya Allah, sekalipun terjadi peperangan di Timur Tengah, kondisi kita aman. Sekali lagi saya katakan aman. Sementara itu Presiden Prabowo mengingatkan agar seluruh rakyat Indonesia selalu siaga dan bersiap menghadapi kesulitan akibat perang yang saat ini sedang melanda Timur Tengah. Kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Dengan langkah antisipasi sejak dini, pemerintah berharap pasokan energi nasional tetap terjaga dan aktivitas masyarakat juga tetap berjalan normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi dan lagi, kepala daerah terjerat operasi tangkap tangan lembaga anti rasuah. Kali ini giliran Bupati Rejang Lebong Bengkulu, Muhammad Fikri Tobari, yang ditangkap bersama 6 orang lainnya. Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Tobari diterbangkan ke Jakarta pagi tadi bersama sejumlah orang yang turut terjaring OTT KPK. Operasi tangkap tangan berlangsung pada Senin sore. Penangkapan Muhammad Fikri diduga berkaitan dengan praktik pemberian fee atau suap di lingkungan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Pemirsa, misteri jasad perempuan yang mengering di Depok, Jawa Barat akhirnya menemui titik terang. Pelaku pembunuhan ternyata adalah suami siri korban. Berapa lama dia di sini, Pak? Kematian misterius seorang perempuan di Kelurahan Muruyung, Depok, Jawa Barat akhirnya terkuak. Polisi menangkap terduga pelaku yang merupakan suami siri dari korban. Penangkapan berlangsung dramatis karena pelaku melawan petugas. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh istri sirinya karena sakit hati setelah diusir oleh korban akibat tidak bekerja. Penemuan jasad korban bermula ketika anak korban datang ke rumah untuk membersihkan tempat tinggal ibunya. Namun ia justru menemukan jasad korban yang telah mengering tertutup kain hingga alas setrika. Menurut keterangan warga, korban sudah lama tak terlihat, bahkan sejak September tahun lalu. Sementara suami siri yang tinggal bersama korban juga turut menghilang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang emak-emak menagih utang ratusan juta rupiah pada orang yang meninggal di Sampang, Jawa Timur. Pelaku melarang jenazah dimakamkan sebelum membayar utangnya. Wanita ini menagih utang pada seorang warga yang meninggal saat prosesi pemakaman di Desa Ragung, Pagargan, Sampang. Mama ini menagih utang berupa perhiasan yang diutang mencapai 200 juta rupiah. Penagih utang sempat melarang jenazah dimakamkan sebelum utang dibayar. Akhirnya jenazah dimakamkan setelah suami berjanji akan membayar utang istrinya. Usai memenuhi kesepakatan, kasus utang piutang ditanggung anak dan suami almarhumah. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang pelajar menjual bubuk mesiu untuk petasan di bulan Ramadan di Blitar, Jawa Timur. Pelaku ditangkap polisi namun pembeli kabur.
Pelajar SMA ini ditangkap polisi di Jalan Musi, Kepanjen Kidul, Kota Blitar saat menjual misiu pada seorang pria yang membayar di tempat. Kantor itu kok kantor. Enggak tahu Pak tadi. Kata Uber deh. Wes gua kantor. Kemana ya Pak? Namun pembeli kabur sehingga tidak tahu keberadaannya. Penangkapan berawal dari laporan warga dan dilakukan penyelidikan. Polisi menggeledah rumah pelaku di desa Gaparang, Kanigoro, ditemukan bubuk misiu bahan untuk petasan. Pelaku terancam hukuman di atas 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Seorang anak anggota DPRD Rembang, Jawa Tengah menjadi korban penganiayaan oleh orang tidak dikenal. 3 pelaku mengeroyok hingga mengeluarkan senjata tajam. Seorang pria pengendara motor dianiaya 3 pria di Jalan Lingkar Desa Mondoteko, Rembang. Korban mengalami luka-luka akibat senjata tajam. Korban ternyata anak seorang anggota DPRD. Sebelumnya korban mendatangi para pelaku kawanan pengamen yang nongkrong di depan minimarket hendak meminta rokok. Para pelaku tersinggung karena pria ini meminta tidak dengan cara baik. Korban dilarikan ke rumah sakit akibat lukanya, sementara polisi mengejar para pelaku hingga Lamongan, Jawa Timur. 3 pria ditetapkan sebagai tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Rembang, Jawa Tengah, Musyafa, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak sebuah masjid di Desa Alepolia, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Atap masjid roboh setelah menimpa tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kuatnya terjangan angin menyebabkan tembok bangunan yang masih dalam proses pembangunan di atas masjid tiba-tiba roboh dan menimpa atap serta plafon masjid di Desa Alepolea, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Beruntung tidak ada jemaah yang sedang melaksanakan ibadah sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Robohnya tembok membuat sejumlah material bangunan seperti batu dan seng berserakan di dalam masjid. Kondisi ini membuat lantai dan karpet masjid menjadi basah dan tertutup material bangunan. Akibat kerusakan tersebut, masjid sementara waktu tidak dapat digunakan. Warga terpaksa membersihkan puing-puing material secara gotong royong agar masjid bisa segera digunakan kembali. Kejadian ini telah dilaporkan ke pemerintah kelurahan dan pihak terkait untuk penanganan lebih lanjut. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu bangunan sekolah di SMP Muhammadiyah Paguyangan Brebes, Jawa Tengah ambruk terbawa longsor hingga 30 meter. Sekolah pun terancam ambruk. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Warga berteriak dan panik saat bangunan toilet sekolah di SMP Muhammadiyah 3 Paguyangan di Cilibur, Brebes terbawa longsor. Bangunan runtuh hingga kedalaman lebih kurang 30 meter. Saat longsor terjadi, siswa dan guru sedang libur. Kini sekolah dalam kondisi bahaya terancam longsor. Koordinasi dengan BPBD setempat, apakah sekolahan secara keseluruhan masih bisa dilaksanakan kegiatan KBM atau harus totalitas direlokasi dari tempat tersebut. Sebelumnya, jalan antar kecamatan di sekitar sekolah telah longsor hingga kedalaman 20 meter. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Tetap semangatan, sampai jumpa.